Shalom, damai di hati. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur dan bersuka cita oleh karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Kembali lagi bersama Departemen Sekolah Sabat Jemaat Taman Harapan Jakarta dalam program ringkasan Sekolah Sabat. Dan tidak terasa kita sudah masuk pada pelajaran ke-8 dengan judul Pilihan Hidup. Ayat hafalan terdapat dalam Ulangan 30 ayat 19. Bunyinya demikian: Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Namun sebelumnya, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami di dalam nama Yesus, nama yang indah. Amin. Pernahkah saudara diperhadapkan dengan pilihan yang sulit? Dan seperti ilustrasi yang diceritakan mengenai seorang wanita muda yang menghadapi pilihan yang sulit. Wanita muda yang didiagnosis dengan penyakit yang mematikan dan tidak ada harapan lagi untuk kesembuhan wanita ini. Sandy adalah nama wanita muda ini. Dia baru berumur 22 tahun. Dia tidak ingin mati. Ya, tentunya dia masih ingin tetap hidup. Dan dia membuat sebuah rencana. Rencananya seperti ini. Sesudah dia mati, kepalanya akan ditaruh dalam sebuah wadah pembeku yang berisi nitrogen cair. Dengan harapan sel-sel otaknya akan tetap terpelihara, dan kemudian sesudah 50 tahun, 100 tahun, atau bahkan sampai tiba di masa depan di mana teknologi yang sudah maju, sudah sangat canggih, akan menghidupkan otaknya. Otak yang terdiri dari koreksi saraf akan diunggah ke komputer, dan pemikiran Sandy bahwa dia bisa hidup kembali atau bahkan hidup selamanya. Seperti halnya Sandy, apakah saudara memiliki pilihan yang sulit saat ini? Dan kepada siapakah kita meletakkan pilihan kita saat ini? Kepada sistem dunia ini atau kepada Sang Khalik Pencipta? Sewaktu di Taman Eden, Allah memberikan pilihan kepada Adam dan Hawa. Dan kita tahu bersama akhir dari pilihan yang sudah dibuat Adam dan Hawa. Pilihan yang mereka buat membawa pada penderitaan. Pilihan kita saat ini menentukan tujuan akhir dari hidup kita. Mau dibawa kemana hidup kita ini? Hidup kekal atau kebinasaan kekal? Dan seperti halnya Adam dan Hawa,
bahkan sampai kepada bangsa Israel, bahwa pilihan harus disertai penurutan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan, dari pilihan-pilihan yang sangat sederhana sampai pilihan hidup atau mati. Dosa telah membuat kita manusia kehilangan akses pada kehidupan, dan itu diawali dari Adam dan Hawa, di mana mereka kehilangan akses ke pohon kehidupan. Namun oleh karena Yesus, akhirnya kita kembali memiliki akses tersebut, asalkan kita memilih kehidupan yang berdasarkan pada kasih dan penurutan. Tidak akan pernah ada jalan tengah. Kita harus memilih hidup kekal atau mati kekal. Dalam pengertian yang sebenarnya, Allah berkata, "Untuk itu dengan kehendak bebas yang aku berikan kepadamu, pilihlah kehidupan, pilihan berkat, pilihan kebaikan, bukan kematian, bukan kejahatan dan kutuk." Seperti halnya bangsa Israel beribu-ribu tahun yang lalu, Allah tidak pernah memaksa mereka untuk mengikuti Dia. Sampai pada saat ini, kita pun tidak pernah dipaksa bahwa kita harus mengikut Tuhan. Namun yang Dia mau ketika kita memilih untuk mengikut Dia, bukan karena paksaan, bukan karena ketakutan, tetapi karena kita mengasihinya. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan menurut dan melakukan kehendak Tuhan. Tentunya akan ada banyak tekanan di sekitar kita yang bisa mengalihkan iman kita sebagai umat Tuhan. Karena itu, kita harus berjaga dan berdoa supaya kita tidak terpengaruh dengan cara-cara duniawi, dan kita tidak jatuh dalam dosa. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Musa mengatakan kepada orang Israel, "Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan." Ulangan 30 ayat 15. Nah, saudaraku, sudahkah saudara menetapkan pilihanmu pada hari ini, saat ini? Apakah saudara mau memilih kehidupan yang kekal bersama Yesus, ataukah saudara memilih kematian yang kekal? Kiranya Tuhan memberkati.